Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh ya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya walaupun Xiaoyan bisa menghadapi prajurit Taisu ini, namun dia memutuskan untuk melarikan diri. Bisa dikatakan masih ada jarak yang cukup jauh dengan kota bintang ke inti Taisu. Namun tempat ini sudah dipenuhi oleh kekuatan Taisu untuk mengantisipasi kemunculan reinkarnasi yang mulia. Terlihat keberadaan para dewa Taisu ada di mana-mana. Tidak peduli kemana Xiaoyan pergi, selalu ada pasukan keabadian para dewa Taisu yang muncul untuk menghalangi jalannya. Selain itu, tekanan dari teknik pedang penghancur jiwa terus-menerus dilepaskan, terkadang kuat, terkadang lemah. Namun bagaimanapun juga, Xiaoyan tidak berhenti di jalur penyergapan ini. Jika dia berhenti, maka dia pasti akan terjebak dan dikalahkan. Dengan kecepatan penuh, Xiaoyan akhirnya sudah kehilangan jejak awal dari pengejarnya. Sosok Yuan Yu dan Cao Ye yang sebelumnya menghalanginya kini tidak terlihat lagi. Namun di dalam lautan kampan yang tak berujung, semuanya berubah menjadi merah pekat. Tiba-tiba ancaman mendekat dari segala penjuru untuk mengurungnya. Pergilah, dia adalah milikku. Pada saat yang sama, sebuah suara tajam terdengar bersamaan dengan itu tubuh Xiaoyan tiba-tiba berhenti. Di depannya dia merasakan bahaya yang mendekat sehingga memaksanya mengubah arahnya. Kekuatan jiwa Xiaoyan menyebar ke segala arah. Namun kemanapun dia melangkah, dia merasa seperti berada dalam perangkap tak kasat mata. Dari segala sisi tekanan menghimpitnya seakan hendak menjebaknya. Jika dia tidak menemukan jalan keluar dalam waktu singkat, maka dia akan benar-benar terkurung di sini. Saat ini wajah Xiaoyan penuh keseriusan. Dengan kekuatan jiwanya, dia menyapu sekeliling dan akhirnya menemukan titik lemah dari formasi itu. Sebelum formasi tersebut benar-benar terkunci, dia segera melesat ke sana. Namun itu bukan tugas yang mudah. Dengan bantuan guntur ekstrim, tubuh Xiaoyan bergerak secepat kilat ke titik lemah formasi tersebut. Tetapi dia sadar musuh sudah memperhitungkan ini dan bersiap menghadangnya. Dalam sekejap, cahaya hitam melesat dengan kecepatan luar biasa ke arah Xiaoyan. Seolah-olah teknik pedang penghancur jiwa Taisu ini telah memprediksi jalur pelariannya. Dia langsung bereaksi dengan sangat cepat memiringkan kepalanya sedikit. Tetapi cahaya itu tetap meninggalkan goresan tipis di pipinya. Pada saat yang sama, bayangan hitam lain mengikuti cahaya dengan dekat. Dia langsung mengangkat tinju yang dipenuhi cahaya hitam dan menghantam ke arah Xiaoyan. Tentu saja Xiaoyan yang kekuatan jiwanya tersebar segera menyadari bahwa pertempuran ini hanya untuk menjebaknya. Apalagi mereka telah menyegel jalan keluarnya. Saat memikirkan ini, seketika kemarahannya memuncak. Apalagi pasukan Dewa Taisu ini seperti serigala buas yang datang dari segala arah sehingga membuatnya merasa mual. Menghadapi ancaman yang terus datang, Xiaoyan segera bergerak untuk menyerang balik. Rasakan ini, dengan Xiaoyan menerobos keabadian para dewa, maka teknik bertarungnya telah berkembang secara pesat hingga mencapai tingkat evolusi yang sulit dipercaya. Saat serangan dari pria itu dikendalikan dan tersedot ke arah Xiaoyan, dia langsung terkejut. Dia tidak pernah menduga bahwa Xiaoyan telah mengubah serangannya menjadi kekuatan serangan miliknya dan menggunakannya untuk melawan dirinya sendiri. Dengan menggabungkan kekuatan seni bela dirinya, Xiaoyan menciptakan serangan berbentuk naga yang melesat ke depan. Seketika tubuh pria itu langsung terpukul mundur. Darah segera menyembur dari mulutnya lalu membentuk garis darah saat tubuhnya terlempar menjauh. Xiaoyan yang masih menggunakan guntur ekstrim muncul di belakang pria itu. Dengan telapak tangan yang diliputi api, dia menghantam tubuh lawannya dengan keras. Suara tulang yang patah terdengar dari seluruh tubuh pria tersebut.
Kekuatan lawan hanya berada di tingkat pertama keabadian para dewa. Jadi perbedaan teknik bertarungnya tidak bisa dibandingkan dengan Xiaoyan, sehingga membuatnya hampir tidak mampu melawan. Saat pria itu berbalik dan mencoba melarikan diri, cahaya putih menyilaukan muncul di hadapannya. Cahaya putih itu segera berubah menjadi kegelapan yang melahapnya. Matanya melebar karena ketakutan dan tubuhnya kehilangan kendali sepenuhnya. Xiaoyan langsung mengendalikan api 3 warna yang bercampur menjadi satu. Dengan satu serangan sederhana, api itu jatuh ke tubuh lawannya yang menyebabkan tubuh pria itu terbakar. Dalam waktu singkat, tubuh pria itu hancur sepenuhnya. Bahkan jiwanya yang ingin melarikan diri tidak bisa lolos dari Xiaoyan. Dengan pertarungan ini, Xiaoyan telah berhasil menstabilkan terobosannya ke tingkat keabadian para dewa. Meskipun baru pada tahap awal, namun dia dengan jelas merasakan kekuatan jantung api meningkat signifikan. Bahkan kekuatan kehancuran yang sebelumnya sulit dikendalikan, kini menjadi jauh lebih kuat. Tentu saja Xuan King belum menyadari terobosan Xiaoyan. Jika sudah mengetahuinya, Taisu pasti mengirimkan pasukan yang lebih kuat. Bagaimanapun saat Xiaoyan masih berada di langkah keabadian kaisar, dia mampu membunuh tingkat kedua keabadian para dewa Taisu. Jadi dengan kekuatan barunya, lawan seperti itu bukanlah tandingannya. Dalam waktu singkat, Xiaoyan dapat menghabisi mereka yang mencoba menghalanginya sepenuhnya. Jiwa yang mencoba melarikan diri juga tidak diberi kesempatan oleh Xiaoyan. Dengan satu gerakan, dia menyegel jiwa itu ke dalam bendera penekan jiwa. Jika kalian semua terus mencuri jiwa makhluk dunia ini, maka aku akan mengumpulkan jiwa kalian sebagai balasannya. Saat Xiaoyan menyerang, dia sudah mengetahui bahwa lawan tidak memiliki peluang untuk menang. Namun tiba-tiba, cahaya hitam muncul di atas kepalanya. Kemudian lingkaran merah darah mulai memancar di sekelilingnya dan menjebaknya di tempat. Aku yang pertama menemukannya. Jadi dia adalah milikku untuk dibunuh. Seseorang melompat ke dalam lingkaran itu dari kerumunan. Meskipun jumlah mereka banyak, pergerakan mereka tetap terorganisir. Pada saat ini Xiaoyan seolah-olah telah menjadi seperti binatang buas di dalam arena, dikelilingi oleh para pemburu yang siap menyerang. Setelah menjebak Xiaoyan, mereka tidak terburu-buru untuk membunuhnya. Sebaliknya mereka berniat menggunakan cara ini untuk menyiksanya secara perlahan. Melihat formasi yang mengurungnya, satu-satunya hal yang muncul dalam pikiran Xiaoyan adalah nama Xuan King. Xiaoyan merasa semua ini pasti telah direncanakan olehnya. Dia dengan sengaja ingin menghina Xiaoyan, tidak hanya dengan membunuhnya, tetapi juga dengan menggunakan cara ini untuk menghancurkan martabat reinkarnasi yang mulia dan mempermalukan sang ratu. Setelah Yuan Yu muncul, auranya dipenuhi dengan niat membunuh. Kekuatan orang ini lebih kuat dibandingkan dengan lawan yang baru saja dibunuh oleh Xiaoyan. Bagaimanapun, Yuan Yu berada di tingkat kedua keabadian para dewa. Dengan tingkat pertama dengan kekuatan seperti itu, kau bahkan dianggap sosok legendaris yang mereka sebut sebagai yang mulia. Dunia sensi dengan sumber daya yang melimpah hanya akan lebih bermanfaat jika berada di bawah kendali Taisu. Itu juga akan menghasilkan lebih banyak ahli yang tangguh. Ucap Yuan Yu langsung berbicara dengan nada yang meremehkan. Xiaoyan hanya menatapnya dengan dingin tanpa berkata apapun. Dia segera melangkah maju dengan tekad dan dalam sekejap bergegas untuk menyerang. Segera Xiaoyan menggunakan teknik bertarung 7 langkah dewa pembunuh. Teknik yang dia gunakan sekarang berbeda dengan teknik sebelumnya. Di dalam kehampaan, suara robekan tiba-tiba terdengar bergema keras seolah-olah seluruh ruang itu terguncang. Ekspresi Yuan Yu langsung berubah drastis. Sebelum dia sempat bereaksi, tubuhnya telah menerima pukulan keras, sehingga membuatnya langsung berlutut dan jatuh ke tanah. Dalam sekejap, Xiaoyan muncul di hadapannya dan langsung menyerangnya. Serangan Xiaoyan terus mendarat di tubuh Yuan Yu. Meskipun dia mencoba melawan, namun kekuatan Xiaoyan yang didukung oleh tubuh keabadian fisik bintang 5 terlalu besar untuk ditahannya.
Teknik 82 pukulan para dewa yang digunakan Xiaoyan langsung memaksimalkan kekuatannya, sehingga menghantam lawan dengan keras. Saat Yuan Yu mencoba melarikan diri, Xiaoyan segera meluncurkan serangan pembunuh lainnya, bahkan menghancurkan kekuatan destruktifnya sebelum dia bisa melawan. Satu pukulan menghancurkan jantungnya, satu pukulan menghancurkan tulangnya, dan dengan api yang menyala-nyala, tubuhnya berubah menjadi abu dalam hitungan detik saja. Yuan Yu bahkan tidak sempat menggunakan teknik pedang penghancur jiwa sebelum jiwanya disegel ke dalam bendera penekan jiwa oleh Xiaoyan. Dengan cara berpikirmu yang sempit, kau sudah dikutuk sejak awal, ucap Xiaoyan segera mencibir sambil berdiri di tempatnya. Dengan bendera penekan jiwa yang masih berputar di tangannya, kemudian dia menyimpannya kembali ke dalam cincinnya. Tanpa adanya tahanan roh, Xiaoyan akan kesulitan keluar dari formasi ini. Meskipun masih ada mata iblis untuk melanggar pembatasan di sini, namun Xiaoyan juga membutuhkan banyak sumber daya dan waktu. Sehingga jika dia benar-benar terkurung di sini, itu tetap akan merepotkannya. Saat berikutnya Xiaoyan mendongak, melihat bahwa separuh dari lingkaran formasi Taisu telah mengepungnya. Dari sisi lain terlihat ada Cao Ye yang melesat keluar. Saat dia melihat bagaimana Yuan Yu sebelumnya dibunuh, hanya dalam sekejap Cao Ye menjadi lebih waspada dan tidak berani sembarangan menyerang. Sosok Cao Ye ini jelas mengandalkan kekuatan fisik sebagai inti dari kultivasinya. Tubuhnya yang kokoh dan besar juga dilindungi oleh baju besi dewa. Dia memegang pedang raksasa sepanjang 8 kaki lalu melancarkan serangan ke arah Xiaoyan dari kejauhan. Kekuatan fisik? Aku juga lebih kuat darimu, teriak Cao Ye dengan suara yang lantang. Meskipun dia menunjukkan kepercayaan diri yang besar, namun Xiaoyan masih tetap tenang. Tampaknya aura Xiaoyan yang biasa saja sering membuat musuh meremehkannya. Banyak dari mereka berpikir bahwa Xiaoyan hanyalah ahli tingkat pertama keabadian para dewa biasa. Para kultivator Taisu memiliki jumlah yang lebih banyak pada level tersebut. Tetapi seperti yang sudah terbukti sebelumnya, meskipun para pasukan Taisu memiliki kekuatan yang kuat, namun kemampuan mereka jelas tidak cukup untuk bisa menghadapi seseorang seperti Xiaoyan. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.